Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammadin SAW, yang dimana beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai filsafat ilmu dan filsafat ilmu. Sebelum itu, perkenalkan, kami mahasiswa program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya Muhammad Rizwan Yusuf, yaitu saya sendiri yang bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Yang kedua, Adinda Fitri Maharani selaku pemateri pertama. Yang ketiga, Nur Syamsiani selaku pemateri kedua. Yang keempat, Hasriani selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Nur Wahida selaku pemateri keempat. Baiklah, sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai apa-apa yang dibahas kali ini. Pada umumnya, rata-rata di kalangan manusia pemikirannya mengatakan bahwa ilmulah yang bisa mengubah pemikiran orang menjadi lebih baik. Tapi pada nyatanya, setiap pemikiran itu harus diseimbangkan dengan sebuah kebijaksanaan. Karena jika tanpa kebijaksanaan, ilmu yang dimiliki itu akan dipakai untuk berbuat yang tidak baik. Baiklah, pokok-pokok materi yang kita bahas kali ini, yang pertama ialah apa pengertian filsafat secara etimologi dan terminologi. Yang kedua, bagaimana kegunaan filsafat dan apa cabang-cabang filsafat. Yang ketiga, bagaimana penerapan ruang lingkup filsafat. Yang keempat, apa definisi dari ilmu. Yang kelima, apa saja objek material dan objek formal dari filsafat ilmu. Yang keenam, bagaimana sejarah perkembangan filsafat ilmu. Dan yang ketujuh, apa perbedaan filsafat ilmu dan filsafat ilmu. Baik, tanpa berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada presentator pertama, yaitu Adinda Fitri Maharani, untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Perkenalkan, saya pemateri pertama atas nama Adinda Fitri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu apa definisi filsafat secara etimologis dan terminologinya, dan bagaimana kegunaan serta cabang-cabang dari suatu filsafat. Nah, langsung saja pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologis. Kata filsafat berasal dari Yunani, yaitu philosophia, yang berasal dari dua kata, yaitu philia yang artinya cinta dan sophia atau sophos yang artinya kearifan atau kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti cinta seseorang akan kebijaksanaan atau love for wisdom. Dan yang kedua, pengertian filsafat secara terminologi, yaitu filsafat merupakan suatu disiplin pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang ada dan mungkin ada secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, yang berorientasi pada upaya memperoleh kebijaksanaan atau kebenaran yang disebut dengan spekulatif. Ada pula pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Saya akan menjelaskan dua ahli ternama, yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Sedangkan menurut muridnya yang bernama Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi, singkatnya, philosophy is the science which by the natural light of reason studies the first causes or highest principles of all things. Dalam bahasa Indonesia artinya, filsafat adalah ilmu yang dengan akal terang, akal budi mempelajari sebab-sebab pertama atau prinsip-prinsip tertinggi dari segala sesuatu.
Selanjutnya ada pula kegunaan filsafat yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara umum dan secara khusus. Kegunaan secara umum yang dimaksudkan di sini adalah belajar filsafat dengan mendalam, sehingga kita mampu memecahkan masalah-masalah secara kritis tentang segala sesuatu yang ada. Sedangkan filsafat dalam kegunaannya secara khusus yang dimaksudkan di sini adalah untuk memecahkan suatu objek di sebuah tempat. Jadi singkatnya, khusus diartikan terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan umum dimaksudkan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah cabang-cabang dalam filsafat. Secara umum, yang diketahui ada 6 cabang filsafat, yaitu epistemologi, metafisika, logika, etika, estetika, dan metodologi. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Epistemologi berarti kata, pikiran, percakapan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua ada metafisika, yaitu suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang segala sesuatu yang ada atau yang disebut nyata. Yang ketiga ada logika. Logika merupakan suatu pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Jadi logika yang dimaksud ini adalah pemikiran yang timbul oleh akal sehat manusia. Nah, yang keempat ada etika. Etika seringkali disebut sebagai filsafat moral, merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruknya sesuatu. Yang berikutnya ada yang disebut dengan estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Dan yang terakhir ada yang namanya metodologi, yaitu cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebelum saya serahkan penjelasan berikutnya ke teman kelompok saya akan menjelaskan sedikit tambahan cabang filsafat yang menyangkut pembahasan tentang realistis atau yang disebut ada. Nah, jadi ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi di sini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang apa itu hakikat ada atau sesuatu yang nyata. Sedangkan epistemologi seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa merupakan suatu hal yang membahas proses atau metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada yang kita sebut dengan aksiologi, yaitu sebuah nilai, manfaat, dan kegunaan dari segala sesuatu. Itulah pemaparan materi yang saya bawakan mengenai pengertian filsafat secara etimologi dan terminologi, kegunaan filsafat, serta beberapa cabang-cabang filsafat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya yang berikutnya, yaitu pemateri kedua. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi pertama yang disampaikan oleh Adinda Fitri Maharani. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada presentator kedua, yaitu Nur Syamsiani, untuk memaparkan materinya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yaitu bagian C, ruang lingkup filsafat. Seperti halnya pengetahuan, maka filsafat pun dapat ditentukan ruang lingkupnya yang dibagi dalam 2 objek, yaitu objek material atau lapangan dan objek formalnya atau sudut pandangnya. Di mana objek material filsafat ialah segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat, dan dapat dikatakan bahwa objek material filsafat ini adalah sebuah realita yang ada di kehidupan manusia. Kemudian, objek formal filsafat bersifat non-fragmentaris karena filsafat mencari pengertian realita secara luas dan mendalam. Nah, secara umum, ruang filsafat ilmu itu juga terbagi menjadi 3, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwa ontologi itu adalah ilmu tentang wujud atau ilmu tentang hakikat kenyataan atau hakikat ada. Kemudian, epistemologi merupakan cara, metode, proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi merupakan nilai, manfaat, atau kegunaan. Kemudian kita masuk ke materi pembahasan kedua, yaitu pengertian ilmu dan filsafat ilmu. Nah, sebenarnya apa sih definisi ilmu? Apa sih definisi ilmu pengetahuan? Serta apa sih itu definisi filsafat ilmu itu sendiri? Kemudian, definisi ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang berasaskan kenyataan yang telah disusun dengan baik. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang telah diakui dalam bidang ilmu tertentu. Metodenya itu dapat berupa metode kuantitatif atau kualitatif. Metode yang digunakan dengan mengedepankan teori-teori yang ada. Kemudian metode campuran. Kemudian definisi ilmu. Definisi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan atau sains merupakan suatu usaha yang sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang tentang alam semesta dan dunianya. Kemudian, definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan materi dari presentator kedua kita. Sebelum lanjut ke presentator ketiga, di sini saya akan membahas sedikit mengenai objek material dan objek formal ilmu. Nah, pertama, objek material ilmu itu adalah hal atau bahan yang ada, kemudian akan dipelajari, yang dapat dirasionalisasikan dan memiliki sifat empiris serta ilmiah yang mencakup pokok bahasan atau materi yang menjadi objek penyelidikan. Nah, objek material filsafat ilmu ialah ilmu pengetahuan itu sendiri, yakni mengetahui yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Selanjutnya, objek formal filsafat. Nah, di sini objek formal ilmu filsafat ilmu di sini dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memahami yang ada pada objek material. Hal yang dapat dijadikan objek formal yaitu objek yang ada di dalam objek material yang ditelaah secara lebih mendetail. Contohnya, penelitian mengenai khasiat teh hijau bagi kesehatan manusia. Contoh objek material dalam filsafat yaitu tanaman teh hijau, sedangkan contoh objek formalnya ialah zat yang terkandung dalam teh hijau tersebut yang dapat memberikan manfaat kesehatan bagi manusia. Mungkin itu. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk presentator ketiga kita yaitu Hasriani untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi sejarah filsafat ilmu. Sejarah munculnya filsafat ilmu sejak manusia ada dan sejak adanya pembicara manusia. Maka, sejarah lahirnya filsafat di mana-mana Yunani, India, dan Persia. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu.
maka lahirnya filsafat diidentifikasi dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani ialah rasional. Munculnya filsafat dikarenakan ada sebabnya dengan cerita, menghayal atau takhayul. Sebab munculnya filsafat dapat dikatakan sebagai bahan pertanyaan manusia. Pada zaman modern, jadi sebab munculnya dalam kehidupan manusia menjadi bahan pertanyaan yang harus dijawab dengan jelas dan secara objektif. Sejarah perkembangan filsafat ilmu. Sejarah perkembangan filsafat ilmu dimulai dari zaman Yunani kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari barat. Akan tetapi, pada perkembangannya, ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan, di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Forsen yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat. Sehingga definisi tentang ilmu tergantung pada sistem filsafat yang dianut. Adapun periodisasi perkembangannya sejarah filsafat ilmu pada saat itu. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Pada masa ini, pembahasannya sudah berfokus pada 3 corak kajian. Pertama, membahas filsafat alam pada masa Prasokrates, yakni ketika orang sudah mulai berpikir rasional dan sudah memiliki kebahasaan mengeluarkan ide-ide. Yang kedua, membahas filsafat manusia yang dianut dari masa Sokrates hingga Aristoteles. Ketiga, membahas aliran Helenik yang ditandai dengan munculnya kaum peripatetik. Filsafat Yunani kuno dikenal sebagai masa yang bercorak kosmosentris. Pemikiran filsuf pada masa ini berpusat pada pertanyaan tentang asal-usul alam dan jagat raya. Kedua, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan mengalami 2 periode. Yang pertama periode patristik, di mana corak filsafat zaman ini diakui pemikiran gereja yang terdiri atas 2, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Latin atau patristik Barat. Kedua, periode skokastik ditandai dengan diajarkannya filsafat di sekolah dan universitas. Dengan kurikulum filsafat yang diajarkan sudah berstandar internasional. Selama periode ini para filsuf terus melakukan usaha intelektual untuk meneliti pokok-pokok iman, agama, serta akal dengan menggunakan metode penalaran dan metode dialektika atau debat. Dan yang ketiga, zaman modern ditandai dengan 2 hal penting, yakni runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas sains. Perlu diketahui bahwa ada periode penting di antara abad pertengahan dan abad modern, yakni adanya periode Renaissance yang ditandai dengan beberapa hal, di antaranya kebudayaan klasik di kehidupan
dihidupkan kembali. Manusia sudah memiliki kebebasan berpikir, bereksperimen, mengembangkan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Adapun pada zaman modern, ilmu mengetahui dan sains sudah jauh berkembang yang ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah di berbagai bidang disiplin ilmu. Yang terakhir, zaman kontemporer ditandai dengan munculnya berbagai aliran. Bahkan aliran baru yang muncul seringkali ditandai dengan negara atau bahasa tertentu. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20. Filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi yang disampaikan ke teman saya. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Hasriani. Selanjutnya fasilitator terakhir kita ialah Nur Wahida. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Yang pertama itu dilihat dari segi definisinya. Ilmu filsafat adalah ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematika filsafat, objek-objek filsafat, sejarah filsafat, dan metode-metode filsafat. Sedangkan filsafat ilmu adalah cabang-cabang filsafat dan bagian dari epistemologi yang mengkaji ilmu pengetahuan dari segi ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Yang kedua, dilihat dari objek kajiannya. Objek kajian ilmu filsafat adalah semesta atau semua yang ada di sekitar manusia dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan objek kajian filsafat ilmu adalah ilmu-ilmu yang diperoleh manusia baik yang bersifat ilmiah maupun tidak. Dan yang terakhir, perbedaan juga dapat dilihat pada sudut pandang atau pendekatan yang dipakai. Ilmu filsafat, pendekatannya bersifat integral, yang artinya ilmu filsafat tidak hanya mengkaji dari satu sudut pandang saja, tetapi menyeluruh. Sedangkan filsafat ilmu, pendekatannya disesuaikan dengan kajian ilmunya masing-masing. Itulah tadi beberapa materi yang disampaikan oleh presentator kita. Sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran refleksi terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Nah, filsafat ilmu memaparkan merupakan suatu bidang studi filsafat yang objek materialnya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya, jadi meliputi segenap lingkup ilmu pengetahuannya. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek tertentu yang menjadi lapangan penyelidikan atau lapangan studinya. Nah, objek studi filsafat ini dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formalnya. Objek materialnya adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Sedangkan objek formalnya adalah kemampuan berpikir manusia dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, objek formal filsafat ilmu adalah telaah filsafat tentang fakta dan kebenaran, serta telaah filsafat tentang konfirmasi dan logika. Setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi di sini diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Nah, epistemologinya adalah suatu cabang dari filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan dasar dan fondasi alat tolak ukur, keabsahan, validitas, dan kebenaran ilmu. Nah, aksiologinya di sini merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan ini tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Mungkin hanya itu sebagai penutup. Jangan lihat siapa yang menyampaikan materi ini,
tetapi lihatlah apa yang mereka sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.